Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang sistem komputer, elemen, dan fungsinya. Minggu lalu kita udah bahas tentang postingan di media sosial ya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang belum mengisi presensi kehadiran di Schoology, silahkan kalian isikan presensinya dengan mengetikkan hadir ya. Oke, kita lanjut ke bagian materinya. Nah, tujuan kita belajar tentang sistem komputer tadi, kalian akan mampu untuk menyebutkan komponen-komponen komputer dan juga operating system serta fungsi dan perannya ya. Dan juga mungkin kalau misalnya nanti ada saudara kalian yang misalnya ingin beli komputer atau beli laptop, kalian bisa memberikan saran, memberikan bantuan. Perangkatnya kira-kira lebih baik yang ini, jangan yang itu. Nah, itu akan menjadi nilai plus buat kalian sendiri untuk membantu saudara, teman, ataupun keluarga kalian. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang kita bahas pertama adalah hardware atau perangkat keras. Nah, hardware itu apa sih? Nah, secara gampang, hardware itu adalah perangkat yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pegang. Nah, perangkat ini bertujuan untuk apa? Dia bertujuan untuk mendukung proses komputerisasi. Kalau kalian nggak tahu proses komputerisasi itu apa, jadi itu adalah proses dari manual yang kemudian dipindahkan ke dalam komputer gitu ya. Itu namanya adalah proses komputerisasi. Nah, kita akan lanjut ke bagian skema atau gambarnya. Jadi skemanya kayak gini. Di bagian paling kiri ini adalah sebuah perangkat input ya. Nah, di sini adalah perangkat proses, ada memori, ada CPU. Di sebelah kanan itu adalah perangkat output. Jadi kalau mau diceritain, itu seperti ini ceritanya. Jadi misalkan kalian mau print ya kasusnya. Alurnya adalah seperti ini. Kalian menggerakkan mouse kalian ke dalam sebuah dokumen. Misalkan kalian buka file apa namanya? Laporan tugas IT misalnya. Terus kalian pengen print halaman 1 sampai dengan halaman 5 ya. Nah, alurnya begini. Kalian klik print di situ. Nanti kan di situ kalian udah klik bagian print halaman 1 sampai halaman 5 di bagian Microsoft Word-nya ya. Itu perintahnya akan masuk ke dalam memori. Dari bagian memori ini akan diberitahukan ke dalam CPU. CPU ini kita akan ngeprint file Microsoft Word dari halaman 1 sampai dengan halaman 5. Setelah konfirmasi ke dalam CPU, dia akan memproses, kemudian akan dikembalikan ke memori lagi. Oke, memori silakan sampaikan kepada printer. Jadi alurnya akan balik ke sini. Dia akan lanjut kepada printer, lalu akan di-print. Jadi seperti itu. Begitupun ketika misalnya kalian akan melakukan memutar lagu, memutar video. Jadi kalau memutar lagu, yang keluar adalah suaranya kan. Kalau kalian putar video, yang keluar ada dua. Ada monitor, ada speaker. Jadi ketika kalian klik dari mouse, kalian pilih filmnya, terus kemudian masuk ke dalam memori perintahnya, diberitahukan ke dalam CPU, lalu CPU akan memprosesnya. Setelah diproses, dia akan memberikan instruksi kepada memori untuk membuka atau menampilkan ke dalam monitor dan juga apa namanya? Menampilkan suaranya, sorry, eh, maksudnya suaranya biar keluar, jadi akan diberikan perintah ini ke dalam speaker gitu ya. Nah, ini dari skemanya. Jadi seperti itu alurnya. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas fungsi utama dari hardware. Ya, fungsi yang pertama di sini adalah menerima input. Jadi ketika kalian melakukan klik ataupun mengetikkan, itu artinya kalian memberikan input kepada keyboard atau mouse. Dari sini akan berlanjut ke dalam mengolah data atau informasi. Jadi kayak misalnya ketika kalian mengeplay sebuah video atau kalian main game, itu ada proses namanya mengolah data atau informasi atau nanti ada perangkat proses yang akan bekerja di situ. Nah, setelah dari perangkat proses ini, dia akan memberikan output. Outputnya apa? Misalkan yang ditampilkan adalah video atau gambar, maka outputnya berupa
gambar atau video yang ditampilkan lewat monitor misalnya. Tapi kalau misalkan suara, berarti akan masuk ke dalam speaker gitu ya. Lanjut. Nah, dari sini kita bisa melakukan langkah untuk menyimpan data atau informasi. Jadi nanti ada namanya perangkat penyimpanan gitu. Jadi untuk fungsi utama dari hardware ada 4 ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama itu buat menerima input, yang kedua mengolah data atau informasi, yang ketiga memberikan output, dan yang keempat adalah menyimpan data atau informasi. Nah, kita akan bahas perangkat inputnya ya. Perangkat input di sini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Jadi misalkan kalian menggunakan mouse, kalian klik, kalian arahkan pointernya, itu kalian sudah memberikan inputan atau masukan ke dalam komputer gitu. Kalian mengetik juga sama. Atau misalkan lagi kalian menggunakan scanner. Nah, jadi nanti kalian akan scan gambar, gambarnya masuk ke situ, itu kalian juga akan memberikan input. Datanya berupa apa? Datanya bisa berupa gambar, teks, video, dan juga audio. Oke, kita lanjut ke bagian perangkatnya. Nah, ini ada beberapa perangkat yang termasuk ke dalam perangkat input ya. Ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada pen tab, ada ini tab atau smartphone, ada HP biasa, ada touchpad, ada remote itu, ada keyboard lagi, tapi itu dengan tampilan yang berbeda. Kemudian ada webcam, ya, mouse dan keyboard. Jadi untuk memberikan masukan ketika kalian mengarahkan, misalnya mau klik apa atau mau mengetik apa gitu ya, itu mouse dan keyboard. Untuk touchpad sendiri sebenarnya prinsipnya sama seperti mouse, cuma dia include ke dalam perangkat laptopnya. Jadi bisa digunakan tanpa mouse gitu ya. Itu juga sebagai pengganti dari mouse. Kemudian ada webcam. Nah, webcam ini bisa kalian gunakan untuk mengambil gambar atau video muka kalian gitu ya. Lanjut ada pen tab. Nah, pen tab ini biasanya digunakan untuk yang pertama, misalkan kalian bekerja sebagai desainer ataupun kalian suka gambar, itu kalian bisa menggunakan pen tab sebagai media untuk menggambar. Nanti gambar ini akan masuk ke dalam software editor yang ada di komputer. Jadi kalian kayak gambar di kertas biasa gitu rasanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian ingin melakukan perhitungan, misalkan gini, kalian punya channel YouTube yang isinya adalah tutorial matematika, tutorial IPA. Itu nanti ada bagian di mana kalian harus melakukan perhitungan. Nah, biar lebih kelihatan realistis cara hitungnya gimana, alurnya gimana, kalian bisa menggunakan pen tab ini. Nah, lanjut ada joystick. Joystick ini di sini biasanya memang digunakan buat game gitu kan. Contohnya misalkan ketika kalian main game simulasi pesawat. Nah, joystick di sini lebih ke arah situ. Jadi kalau yang ini lebih ke arah digunakan untuk apa namanya? Memainkan game simulasi pesawat. Ada juga joystick yang bentuknya kayak stick PS, itu juga joystick juga. Ini untuk perangkat input ya. Tentunya masih banyak perangkat lain yang bisa dikategorikan sebagai perangkat input. Intinya adalah ketika perangkat ini memberikan masukan, kita misalkan melakukan sebuah perintah ke dalam perangkat ini lalu memberikan masukan, itu dia akan menjadi perangkat input. Nah, ada pertanyaan bagus nih. Apakah smartphone dapat digunakan atau dapat dianggap sebagai perangkat input? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena smartphone ini ada fitur kameranya. Nah, fitur kamera ini bisa kalian gunakan sebagai webcam. Pernah pakai? Kalau nggak pernah pakai, silakan kalian bisa coba. Jadi ketika kalian misalnya nggak ada webcam di rumah, kalian bisa sambungkan kabel USB kalian ataupun menggunakan WiFi untuk membuat smartphone kalian sebagai webcam. Seperti video yang saya buat ini, jadi webcamnya saya nggak pakai webcam dari laptop ataupun webcam eksternal, jadi saya pakai dari HP, saya sambungin pakai kabel data masuk ke dalam komputer misalnya gitu ya. Jadi silakan kalian bisa ulik-ulik lagi, semoga itu bisa menjadi
tambahan bekal kalian untuk misalnya kalau pengen bikin video atau bikin hal yang lain. Ini untuk perangkat input. Kita akan lanjut ke bagian perangkat proses. Nah, perangkat proses di sini intinya dia akan mengolah, akan memproses perintah ataupun informasi yang diberikan kepadanya, gitu kan. Dia di sini juga bisa disebut sebagai otak, gitu. Kalau di perangkat ini ada beberapa yang bisa disebut sebagai perangkat proses. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada VGA. Ini gambarnya ya. Prosesor dan VGA. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa bedakan kayak gini. VGA itu lebih ke arah untuk mengatur atau memproses tampilan video, gambar, animasi. Itu lebih ke arah VGA gitu ya. Jadi kalau kalian main game, kalian bikin video, lagi render, ataupun kalian ngedesain 3D model, 3D animasi, itu yang bekerja keras adalah VGA-nya untuk menampilkan gambarnya. Jadi ketika gambarnya apa namanya agak nge-lag, patah-patah, itu berarti VGA-nya kurang tinggi ya. Tapi kalau misalkan VGA-nya udah bagus, biasanya kan lancar, nggak ada masalah. Nah, balik ke prosesor. Prosesor di sini sebenarnya lebih mengatasi ke arah proses perintah. Jadi ketika misalkan ada perintah apapun, dia akan lari ke prosesor gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau intinya kalau untuk gambar ataupun untuk video itu lebih ke arah VGA yang bekerja ya. Kalau prosesornya ngapain? Prosesornya sebagai pengatur. Ini arahnya ke sini, kamu kerjanya ini. Itu prosesor ya. Nah, kita lanjut ada RAM dan power supply. Kalau RAM di sini itu fungsinya sebagai memori penyimpanan sementara ya, RAM. Kenapa sementara? Karena gini, di skema yang tadi itu ketika perangkat input masuk ke dalam perangkat proses, alur yang pertama dilalui adalah RAM dulu. Kenapa? Karena RAM akan menyimpan perintah sementara sebelum dikirimkan ke prosesor. Itu fungsinya buat apa? Gini, ketika misalkan kalian melakukan proses yang sama dan proses ini udah pernah tersimpan di RAM, itu nanti prosesnya akan lebih cepat. Kayak misalnya nih, kalian buka browser Google Chrome misalnya, terus kalian close. Nanti buka yang kedua, ketika buka halaman tertentu, biasanya kan lebih cepat. Kenapa? Karena udah tersimpan di RAM si prosesnya ini. Jadi nggak memulai dari awal gitu ya. Lanjut, kalau power supply di sini berfungsi untuk sebagai apa coba? Jadi sebagai penahan daya bisa, karena gini, ketika listrik masuk ke dalam komputer, dia harus punya sebuah hambatan. Kenapa dikasih hambatan? Karena kalau misalkan nggak ada hambatan, ketika listriknya naik ataupun turun, perangkat kalian akan rusak. Kenapa rusak? Karena tegangannya berlebih gitu kan. Jadi dengan fungsi power supply ini, dia akan menjaga tegangannya stabil gitu ya. Tapi ini juga tidak 100% eh, menjamin gitu ya. Makanya juga nanti ada perangkat tambahan misalnya kayak apa namanya stabilizer gitu kan. Nah, itu untuk menstabilkan lebih menstabilkan lagi gitu. Dari perangkat proses ini kita akan lanjut ke perangkat output. Nah, perangkat output di sini dia berfungsi untuk menampung dulu ya. Setelah ditampung, dia akan menghasilkan data-data. Bisa berupa gambar, video, dan suara gitu ya. Kalau misalkan berupa gambar, itu misalkan perangkatnya si monitor gitu kan. Kalau misalkan berupa outputnya berupa kertas atau print, itu akan masuk ke printer gitu kan. Kalau outputnya berupa suara, dia akan ke arah speaker gitu ya. Nah nih, misalkan informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio gitu. Ini untuk perangkatnya. Yang pertama ada monitor, ada proyektor gitu kan. Udah tahu semua kan? Di monitor untuk menampilkan gambar ataupun menampilkan semuanya, menampilkan visual. Kalau untuk proyektor juga sama, cuma beda fisiknya aja, sama-sama menampilkan gambar, video, dan kadangkala si proyektor ini dilengkapi dengan speaker. Jadi ketika kita
play presentasi ataupun video yang ada suaranya, suara ini akan keluar dari eh, proyektor ini gitu. Lanjut, ada printer dan speaker. Nah, kalau printer di sini untuk tadi keluarannya berupa teks atau tulisan gitu ya. Kalau speaker berupa suara gitu. Kita lanjut di bagian penyimpanan ya. Nah, di sini hardware yang berupa yang digunakan untuk perangkat penyimpanan intinya adalah perangkat ini dapat atau mampu menyimpan informasi dan data baik perangkat dari dalam komputer maupun dari luar komputer. Contohnya gini, kalau misalkan kalian bikin tugas, kalian simpan, itu kalau menyimpan dari dalam. Tapi kalau misalkan nih kalian pinjam flash disk teman kalian, misalkan kalian copy sebuah file atau copy sebuah film, itu kalian menyimpan dari luar perangkat kalian gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini perangkatnya ada apa aja sih? Yang pertama pasti ada hard disk. Ya, kalian di sini udah nggak asing dengan hard disk ini. Jadi kalau kalian bingung hard disk itu yang mana? Hard disk itu yang ada piringannya. Jadi kalau komputer kalian kamu deketin, kamu dengerin, dia juga akan ada suara berputar gitu ya. Karena di dalamnya ada pita magnetik. Dia akan berputar ketika kita gunakan gitu. Lanjut ada DVD. Nah, DVD ini berupa kepingan. Ini masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi kalau misal kalian datang ke sebuah tempat yang menjual game, menjual film, itu mereka masih menggunakan DVD ya. Lanjut, ada SD card dan flash disk. Nah, SD card ini digunakan biasanya di HP kalian ataupun di kamera kalian dan perangkat lain yang butuh media penyimpanan tapi bentuknya kecil gitu ya. Lanjut, ada flash disk. Nah, ini sama media penyimpanan eksternal yang bisa kalian cabut, kalian colokin ke tempat lain gitu ya. Untuk ukurannya, untuk sampai sekarang ukurannya sudah mulai besar. Ada yang sampai 64 GB bahkan udah lebih nih. Si micro SD card ini bahkan udah sampai 128 GB gitu. Dan bahkan ada yang sampai 1 tera. Harganya udah pasti lebih mahal daripada yang 32 GB atau bahkan di bawahnya gitu. Nah, apakah masih ada yang lain? Ada, satu lagi namanya SSD atau Solid State Drive. Jadi SSD ini sebenarnya adalah pengembangan dari hard disk. Bedanya kalau SSD ini dia nggak punya piringan. Jadi proses transfer datanya lebih cepat, terus lebih tahan guncangan karena dia nggak punya piringan. Kalau misalkan hard disk tadi, ketika kita guncang-guncang itu akan sangat riskan. Kenapa? Karena ketika pita magnetiknya bergeser, yang bulat ini, nah itu udah bahaya gitu kan. Tapi kalau misalkan si SSD ini itu lebih aman terhadap goncangan. Jadi kamu misalkan bawa perangkat kamu melewati jalan yang nggak bagus gitu kan, banyak batu-batunya, dia masih aman gitu. Kenapa? Karena nggak ada piringannya gitu ya. Tapi dia di sini lebih lebih simple, lebih kecil lempengan ya. Kalau yang ada di sini ini bentuknya ada yang NVMe dan M.2 bentuknya seperti ini. Kalau yang ini SSD 2,5 atau 3,5 ya, 2,5 kayaknya ini. Jadi lebih kecil daripada hard disk gitu, lebih tipis gitu intinya. Tapi dari segi kecepatan transfer data itu akan lebih cepat gitu. Nah, kita akan lanjut ke bagian explore. Kalau misalkan kalian ada bagian yang belum jelas, kalian bisa putar ke belakang lagi video ini, kira-kira apa yang belum jelas gitu kan. Setelah sudah jelas materinya, kita akan masuk ke dalam explore. Nah, kalian di sini silahkan cari perangkat keras yang belum pernah kalian gunakan. Perangkat ini bisa kalian cari misalkan dari YouTube, dari Google boleh silahkan. Pokoknya kalian cari perangkat apa sih yang belum pernah kalian gunakan gitu ya. Setelah itu kalian isikan dalam discussion ini ya. Nah,
Nanti kalian klik di bagian nomor 3 itu, ada discussion ya. Di situ kalian bisa menuliskan perangkatnya, dua aja. Perangkat yang belum pernah kalian gunakan. Kalau misalkan kalian belum pernah menggunakan perangkat VGA card, nggak apa-apa, tulisin aja VGA card belum pernah digunakan, atau misalkan kalian belum pernah menggunakan webcam, bisa nggak apa-apa. Silahkan dituliskan webcam yang eksternal bisa, ataupun webcam yang dari laptop bisa dituliskan. Atau misalkan kalian belum pernah menggunakan scanner ya, karena scanner ini udah jarang yang beli gitu kan. Biasanya kalau sekarang itu dia include dengan printer, jadi di atasnya ada scanner, di bawahnya ada printer. Kalau kalian belum pernah, silahkan ditulisin aja nggak apa-apa. Nah, lanjut. Setelah kalian menuliskan ini, kita akan lanjut ke bagian keempat ya. Ada evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kalian tinggal menjawab 3 soal aja, nggak banyak. Jadi apa yang udah kalian pelajari tadi, ada perangkat input, perangkat output, perangkat pemrosesan, dan juga perangkat penyimpanan. Itu kalian tinggal jawab aja. Cuma 3. Pasti kalau kalian mengenal kata kuncinya tadi, apakah dia sebagai masukan ataukah dia sebagai output, nah kalian akan gampang untuk menjawabnya. Ya gitu ya. Setelah kalian menjawab ini, kalian akan melanjutkan ke bagian kelima, yaitu refleksi pembelajaran. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kalian akan merefleksikan setelah kalian belajar hari ini tentang materi hardware atau perangkat keras ini, apa sih yang kalian dapetin? Apa sih yang mungkin bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa kalian tulisin di sini ya, di bagian nomor 5 refleksi pembelajaran. Misalkan, kalian misalkan merasa bisa lebih mengenal perangkat keras yang kalian gunakan ini masuk ke dalam kelompok perangkat output misalnya, karena kalian mungkin menggunakan speaker gitu kan. Bisa kalian gunakan itu. Tapi kalau misal kalian merasa itu sebagai perangkat input, itu juga bisa kalian gunakan. Gitu ya. Jadi diulangi lagi, silahkan kalian lakukan stepnya sesuai dengan nomor-nomornya. Diusahakan kalian mengerjakan dengan urut ya. Jadi jangan loncat-loncat. Kenapa? Karena nanti kalau kalian loncat-loncat, biasanya ada yang terlewat gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu depan, di mana kita akan membahas lebih dalam dari hardware ini. Kalau hari ini kita baru bahas materinya, cukup di pengenalan aja, karena kalian juga udah pernah dapat materi ini ketika mungkin di kelas 7 dulu ya. Kan ini masih dalam apa namanya, standar basic untuk perangkat keras gitu kan. Minggu depan kita akan bahas lebih detailnya lagi, kayak gimana perangkatnya, fungsinya yang lebih detail lagi, dan juga perkembangannya. Karena pasti perangkat ini mungkin konsepnya sama, tapi ada pengembangannya. Jadi mungkin muncul perangkat keras yang baru. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa hubungi saya di Schoology bisa, gitu kan. Tapi diusahakan di Schoology aja, jangan di WA gitu ya. Tinggal kalian tulisin aja di bagian discussion tadi, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalkan, saya nggak tahu nih perangkat ini masuk ke dalam perangkat mana, nggak apa-apa. Tulisin aja, karena ada perangkat-perangkat lain yang tadi nggak disebutin. Jadi kalian bisa ekspor lagi, perangkat ini masuk ke mana. Kalau bingung, silahkan kalian tulisin di situ ya. Oke. Nah, itu aja untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan informasi baru, wawasan baru buat kalian yang kalian belum tahu, kalian juga bisa tahu akhirnya hari ini. Gitu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Terima kasih.